wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabipun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Saudara ahli ekonomi dari Polres Lampung Utara, selamat datang beserta anggota. Yang saya hormati dan saya banggakan perwakilan dari Kapolres, juga utusan dari KPH dan anggota yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati rekan-rekan personil KPH kita, Pak. Pertama-tama mari kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho, taufik dan hidayahnya. Kita semua dimampukan untuk dapat bersama-sama bersyukur dalam rangka yang pertama silaturahmi, kemudian penyampaian beberapa hal. Kalau menurut tentatif pada hari ini yang saya doakan adalah satu pengarahan dari Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Utara berkenaan dengan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Kemudian di sesi kedua ini adalah pencerahan akses pasar yang mudah-mudahan sesuai informasi ada satu perusahaan yang pimpinan perusahaannya atau direktur utamanya langsung yang akan hadir di tengah-tengah kita. Kami mengundang para kelompok ini yang terdaftar di kami, tercatat 14 kelompok perhutanan sosial. Jadi kelompok perhutanan sosialnya adalah kelompok yang sudah mendapatkan akses legal atau izin HKM yang bersifat dan masa izinnya selama 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Saya juga nggak bisa jamin nih Pak Farida kalau 35 tahun lagi masih bisa ini karena 12 tahun lagi pensiun deh Pak. Kemudian dari 14 anak kandung kami yang kami bina, kami didik, kami asuh, mereka telah mengelola dengan sesuai catatan sebanyak 16.296 hektar atau kurang lebih 16.300 hektar dengan jumlah keanggotaan itu 7.154 kakak. Jadi kami pakainya kakak. Ini izin memang menjawab keterlanjuran Pak Ida. Jadi dari 7.000 ini kami bisa menyampaikan walaupun belum memiliki dana valid bahwa 30%-nya adalah orang di luar Lampung Utara. Hak-haknya sudah diberikan dari areal kelola, kemudian pendampingan dan pembinaan ini bagian dari hak mereka. Walaupun belum secara maksimal sudah kami lakukan dan secara estafet ini untuk menuju ke maksimal. Kemudian berbicara kewajiban, memang dalam masa kepemimpinan saya harus memulai mengedukasi mereka untuk belajar taat dan patuh terhadap ketentuan. Maka saya memulai dengan kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berupa provisi sumber daya hutan atau PSDH khusus untuk komoditas kopi. Jadi semua hasil hutan yang dihasilkan itu sesungguhnya punya tarif PSDH. Namun karena ini mengawali dan bukan baru di Lampung Utara saja atau di Tangki Kebak, di KPH yang lain sudah ada yang mengeksekusi melaksanakan kewajiban itu. Di KPH lain atau di tempat lain masih dalam tahap sosialisasi. Kemudian
tentunya karena kami sebagai penyelenggara, bagian dari penyelenggara negara, bahwa segala sesuatu kewajiban tentunya sudah berdasar atau mempunyai landasan hukum yang kuat. Sehingga ini poinnya adalah ketika tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kami pun tidak akan mau memerintahkan melaksanakan atau bahkan melaksanakan itu. Berkenaan dengan PNBP, mungkin Pak Nur Salim mewakili institusi kepolisian sudah tentu banyak hal-hal yang isu-isu negatif yang masuk atau yang diterima. Mungkin pada kesempatan yang baik ini kami mohon dukungannya, kami mohon bantuannya untuk dapat memberikan pencerahan guna pemantapan atau keteguhan hati kepada saudara-saudara saya yang tergabung di dalam 14 Kapolda. Dan kami Pak Musalim mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, para pengurus Kapolda atau pengurus Kapolda dan pengurus KPK. Tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi, baik dari isu-isu negatif maupun juga dari intervensi para pihak yang memang masih belum sadar terhadap pelaksanaan kewajiban. Bila ada yang bahasanya di tanah apokau, saudara narik-narik kewajiban, kehutanan aja diem, berbagai macam itu. Sehingga pada kesempatan yang baik ini mohon perkenan Bapak Musalim untuk dapat menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kepatuhan atau ketaatan sebagai warga negara yang baik untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas persediaan atau kehadirannya Bapak Musalim dan tim. Kemudian mohon maaf kondisinya begini Pak. Jadi kalau AC nggak punya karena kami biasa di hutan dan tempat beginilah. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk jajaran rekan-rekan di kepolisian Resort Kabupaten Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ali Suhidi selaku Kepala BPD Kehutanan Akibat beserta jajaran Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pertemuan kita pada pagi ini yang sangat kami hormati karena Bapak ini memang dari undangan yang kami terima dari pihak kehutanan ini hari ini ada kegiatan sosialisasi pemenuhan kewajiban KPS. Saya perkenalkan diri, Bapak-bapak, nama saya Musalim Sarjana Hukum. Saya adalah Kanit Ekonomi Sarjana Kapolres Lampung Utara. Saya hadir beserta anggota Pak Brigadir Pak Jauhari yang di ujung. Beliau ini memang sengaja saya bawa karena beliau juga lama berkecimpung hampir 9 tahun di Tipikor. Jadi nanti juga kita mintakan kepada beliau juga untuk memberikan pencerahan. Bapak Ibu saudara, ini saya mau tanya dulu dari 14 Kapolda ini yang hadir berapa Pak? Ada semua? Belum. Dua yang hadir itu ya. Ini Kapolda ini ketuanya semua, ada wakil perwakilan anggota ya? Perwakilan semua. Ya, Pak Andi. Ini kita nanti sifatnya silakan kita selain memang ada pencerahan dari kami, ini nanti dilanjut dengan diskusi tidak apa-apa, ya karena ini sangat penting. Harapan kami ini hasil pertemuan ini nanti disampaikan kepada seluruh rekan-rekan penggarap yang ada di lokasi jangan tidak disampaikan. Jadi ini karena
jarang sekali seperti ini. Bersyukur pada saat zaman kepemimpinan Pak Ali, ini ada kegiatan seperti ini. Nah, pertemuan ini Pak, memang kami salah satu yang menginisiasinya. Karena beberapa waktu yang lalu, ini maaf, kita balik ke belakang, ada laporan ke kami, terang, ya. Laporan ke kami ini terkait masalah pungutan retribusi yang dibebankan kepada bapak-bapak penggarap yang tergabung dalam kelompok petani di kawasan. Jadi seperti itu, sehingga kami diperintahkan untuk menelusuri. Hasil penelusuran kami itu surat tidak bisa dipertanggungjawabkan di sini. Ya. Artinya apa? Yang dilakukan dinas kehutanan ini ada dasar hukumnya. Tidak ada pungli, tidak ada pungutan yang memang tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu titik. Sudah kami ambil keterangan, sudah kami ambil ngobrol dasar hukumnya. Artinya memang itu resmi dan bukan dananya bukan lain kok Pak Ali atau staf, tapi ke negara. Nah, maka dari situ kami berinisiatif, Pak Ali, ayo kapan lagi? Karena selama ini mungkin tidak sampai aturan ini kepada bapak-bapak sekalian. Dan ini ada Pak kewajiban. Jadi bapak-bapak ya memang diperkenankan untuk menggarap lokasi di kawasan. Tetapi berdasarkan aturan bapak-bapak punya kewajiban kepada negara. Nanti akan disampaikan pada dari rekan kami nanti terkait sampai dengan sanksi. Bukan tidak ada sanksinya. Makanya perlu kita hadir di sini itu sama-sama. Yuk kita pencerahan terkait dengan aturan main tentang penggarapan kerjaan. Sampai nanti dari obrolan tadi juga bahwasanya ke depan ini ada planning besar, ada rencana besar untuk bapak-bapak. Pak Ali Dinas Kehutanan sudah menggandeng dari Bank Lampung kita ini, dari investor, eksportir juga akan diundang. Artinya nanti bapak-bapak ketika panen tidak akan susah lagi, ya, terkait masuk lagi pemodalan. Artinya ke depan bapak-bapak ini nanti akan diperhatikan. Ini rencana kita ke depan. Tapi kami selaku dari APH aparat penegak hukum juga mengingatkan kita juga punya kewajiban membayar iuran dari jumlah prosentase itu ya 9 ya bisa terpenuhi lah betul. Kenapa kami bilang bisa terpenuhi? Kami kita hidup di luar ini Pak. Kalau mau nyewa tanah 1 hektar itu kalau nggak berani satu tani 1 juta nggak dapat. Enggak dapat. Nah ini kita sudah diberikan hak garap itu selama 35 tahun. Itu PNS pun sudah berpensiun itu 35 tahun. Maka terjadi. Artinya itu lama. Nah maka dari itu, ayo sekarang ini nggak ada katanya sedang terlambat Pak. Ini mau diaktifkan, ini mau digerakkan terkait dengan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari perkebunan ini. Kami dari kepolisian yang mendukung, maka kami hadir di sini. Dan jangan nanti bapak-bapak terkejut, ada ketika suatu saat nanti akan ada kegiatannya patroli bersama antara kepolisian dan Polhut. Ini cek. Nanti ada sampai ke sana apa tahapannya nanti. Karena kami juga saya ingat waktu saya mengawaki, kami juga ada namanya operasi wahana lestari. Saya sampai naik ke atas perbatasan Tebu waktu itu. Jadi operasi wahana lestari ini operasi yang berkaitan dengan hutan lindung. Tapi hutan lindung kita ini sekarang ini isinya kebun kawe semua kan. Tapi ya itulah yang kami laporkan. Nah, laporkan ternyata memang dari register kita ini yang ada sekarang ini mereka memang diberikan kelegalan oleh pemerintah dalam hal ini kehutanan untuk menggarap lahan tersebut. Jadi mereka ini memang artinya keberadaan
sekalian penggarap di lokasi itu. Jangan sampai nanti ketika ada kegiatan operasi, bapak-bapak bersama terpaksa dikeluarkan dari dalam situ. Sudah sekian lama, gitu kan? Tapi kan pemerintah dalam hal ini nggak salah, sudah memberikan sosialisasi, sudah memberikan himbauan. Kalau nanti tidak dipatuhi, ya sudah, hanya ada dua pilihan: ikut aturan main yang dilakukan atau keluar dari dalam. Hanya itu aja pilihannya. Saya ulang lagi, ke depan pihak kehutanan ini akan memiliki rencana yang cukup bagus. Ya. Kami juga nanti akan ke dinas pertanian untuk memberikan bimbingan kepada bapak-bapak saudara penggarap di sana terkait masalah peningkatan hasil perkebunan itu. Ya mungkin tahun ini hasil gimana sih nanti supaya tahun depan lebih bagus, lebih banyak hasilnya. Nanti tahapan sampai ke sana. Tapi dan sekarang hari ini terjadi adalah kepatuhan para bapak-bapak penggarap tersebut kepada kehutanan, kepada pemerintah. Karena dari prosentase Pak, ya dari prosentase yang kami dapat informasi dari kehutanan, ini masih sedikit sekali prosentase Pak, masih di bawah 20% yang patuh ini. Hal ini nggak mungkin akan dibiarkan terus seperti ini. Orang ini resmi kok, ya ini resmi, bisa dicek daftarnya banyak sekali yang bisa dibacakan di sini. Tapi dari kepolisian ini memang turut serta menghimbau. Silakan nanti hasil pertemuan ini disampaikan pada rekan anggota Gapoktan bahwasanya kita ini punya kewajiban yang harus dipenuhi sekian persennya itu. Karena apa? Kita ini menggarap di lahan kehutanan. Kehutanan juga punya dasar hukum ya untuk mengambil retribusi itu, bukannya ujuk-ujuk apa mereka inisiatif sendiri mengambil iuran, bukan, salah, kami tangkap mereka, kami urusannya. Kalau mereka ambil itu, tapi ketika ini ada dasar hukumnya dan dananya, uangnya lari ke pemerintah, ke negara, dan kita tidak ada pilihan lain untuk tidak mengikuti, harus ikut, ya, ambil lagi harus ikut. Silakan, ya, nanti bapak-bapak kumpulkan para anggota tadi terkait hasil pertemuan ini. Jangan sampai nanti dua pilihan itu diterapkan, ya. Kami juga kasihan, kami juga berempati, sudah garap kebun sekian lama, ya, sudah menghasilkan. Tapi kewajiban ini ada dasar hukumnya, ada konsekuensinya. Jadi kehutanan ini ada asal mumet-mumet aja. Saya sekarang Lampung Barat juga mulai bergerak, semuanya bergerak untuk mulai diaktifkan, untuk mulai diberlakukan retribusi ke kehutanan ini, hasil hutan ini. Jadi saya tegaskan apa yang dilakukan oleh kehutanan ini bukan ngada-ngada, bukan maunya kehutanan. Kami sempat terima kita karena ada kerugian segala macam. Ternyata tidak, itu hoax. Artinya apa yang dilakukan oleh pihak kehutanan ini memang ada dasar hukumnya, dan itulah yang harus diikuti oleh bapak-bapak penggarap. Jadi sekali lagi kami dari kepolisian ini menggandeng untuk ikut mensosialisasikan terkait kewajiban retribusi ini. Nanti ke depan ada polisi kami bersama Polhut yang turun cek lokasi, memberikan himbauan juga. Yang sampai Pak Ali nanti dari pihak kehutanan hanya memberikan dua pilihan, keluar atau ikut aturan. Karena kan ini mereka menegakkan aturan, karena ini mereka juga ada tagihan dari pemerintah. Dilaporkan sekian banyak penggarapan ini, mana sih retribusinya? Inputnya ke pemerintah mana? Mereka juga dapat teguran. Jadi kita berempati, artinya kita juga diberikan hak garap di situ. Sebaliknya juga kita harus ikuti aturan main yang diberlakukan. Jadi maka tadi kan saya
nanti untuk ada pendampingan dari penyuluh ya, supaya gimana sih peningkatan jumlah hasil panennya ini nanti, supaya tidak monoton hasil gitu aja kan. Apakah nanti mungkin ada supply bibit, apakah nanti ada solusi lain terkait. Nah ini ada Bapak dari ekspor itu sudah datang juga yang siap nampung kalau memang nanti Bapak kesulitan dalam pemasarannya. Sudah difasilitasi Pak, sudah difasilitasi. Artinya dalam hal ini memang pihak kehutanan ini serius dalam menegakkan aturan, serius juga membantu Bapak yang ada di dalam itu. Mungkin pertemuan ini tak hanya sekali ini saja, ini baru awal. Mungkin kita adakan pertemuan yang lebih besar lagi dengan mengundang sampling beberapa petani yang ada di dalam. Kalau sekarang ini hanya batas dari Gapokam ketua-ketuanya saja, nanti akan ada sosialisasi yang lebih luas lagi. Jadi besar harapan kami setelah pertemuan ini jangan nggak sampai Pak informasi ini pada rekan-rekan ya, nanti giliran ditegakkan aturan inilah beginilah, kami nggak tahu lah, kami belum nyampe informasi ke kami. Padahal ini sudah kami ingatkan, dan kami sudah himbau. Nanti kalau bapak-bapak punya undang-undangnya sampaikan aja nanti setelah ini, nggak apa-apa, demi kebaikan bersama. Dan yang perlu digarisbawahi, iuran yang diambil oleh dinas kehutanan ini ada dasar hukumnya, gak ada bahasa pungli seperti yang kemarin kami dapat laporan itu. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, perlu disampaikan, silakan diskusikan sampai di sini maupun ketemu di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan karena ini hari Jumat ya, saya akhiri bila kita berkuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kadif Ekonomi Satu Dalam Nusantara Utara Ibda Musalim, UPT di KPH Tangki Tebak Lampung Utara, rekan-rekan dari UPT di KPH Tangki Tebak serta peserta sosialisasi yang cepat hadir di ruangan hari ini. Tapi pun, izinkan sedikit saya memperkenalkan diri. Mungkin saya yang pandang tadi sudah dibuka oleh Kanit. Nama saya Brifka Irfan Johari, sarjana hukum. Saya anggota langsung unit ekonomi Satu Telkom. Jadi sedikit mengulas tentang Satu Telkom Sumatera Utara. Ini adalah unit pertama, unit sosial budaya, itu yang menangani tentang seluruh sosial dan kebudayaan, contoh demonstrasi, adat dan kebudayaan. Yang kedua, unit ekonomi. Unit ekonomi ini tupoksinya adalah keuangan negara serta salah satunya adalah kehutanan. Makanya kami diperintahkan oleh Pak Kasat Telkom Sumatera Utara melalui Kadif Telkom Ekonomi untuk memberikan bukan pengetahuan, sama-sama belajar. Artinya kita sharing, kita diskusi berdasarkan pengalaman. Kalau karena ini ilmu hukum ini 1+1 bukan 2, bisa 4, artinya berkembang. Nah, jadi saya pandang itu hari ini adalah kami mendapatkan undangan dari KPH Tangki Tebak tentang kepatuhan pembayaran wajib bayar tentang PNBP. Apa PNBP sih sebenarnya ya, kira-kira kan itu. Karena kita juga orang dusun, di dusun mah. Jadi sudah pula kita ini kan nyampe. Tadi kan sudah ada beberapa materi yang diberikan oleh Kanit, nanti muka 5. Nah, saya hanya menyampaikan saja. PNBP ini kalau pandangannya penerima negara bukan pajak. Tapi apa PNBP itu? Adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh negara yang bukan pajak yang dibayarkan oleh orang atau pribadi atau badan usaha atas pelayanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak negara. Nah, kita garis bawahi pemanfaatan sumber daya. Nah, PNBP ini juga rekan-rekan global aturannya Undang-Undang 9 tahun 2018. Nah, bukan hanya di subhutanan aja,
contoh di internal Polri itu SIM, itu SKCK itu bayar 30.000, itu PNBP, artinya masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Nah, PNBP secara global diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 2018 yang kita bahas saat ini adalah pemanfaatan sumber daya, khususnya provisi sumber daya hutan. Hasil hutan bukan kayu, kopi. Nah, untuk PNBP ini masuk kategori kalau dia undang-undang itu, kalau dia tidak pidananya itu lex spesialis, artinya di luar KUHP, bukan lex generalis. Nah, sedikit biar pengetahuannya sama-sama kita belajar. Lex generalis ini aturan yang ada di KUHP, contoh maling kawal itu 363, 362, yang 333 itu, yang biasa 365 begal itu KUHP. Tapi kalau dia tidak bayar pajak, kemudian karhutlah, pembakaran hutan lahan, itu masuk lex spesialis, ada undang-undang tersendiri. Nah, undang-undang tersendiri ini lebih bahaya, artinya extraordinary, luar biasa. Nah, untuk PNBP ini, ketika wajib bayar tidak memenuhi kewajibannya, ini ada sanksi. 1. Sanksi administrasi, 2. Sanksi pidana. Nah, sanksi administrasi ini di Undang-Undang 9 2018 itu bisa 4 kali wajib bayar harus melunasi dari kewajiban PNBP-nya. Denda 4 kali ya. Nanti kalau salah kita sama-sama belajar lagi. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana ini kurungan penjara dari 2 tahun hingga 6 tahun. Yang namanya 2 tahun sampai 6 tahun itu bisa ditahan karena syarat objektifnya sudah terpenuhi di atas 5 tahun atau minimal 5 tahun. Nah, ini bukan buat ngeri-ngeri, bukan untuk pemahaman kita, karena saya bersyukur hari ini kita ini yang terdaftar ada legal standing di KPH UPTD kan. Nah, artinya KPS, kalau kami biasa ngasih pengarahan di Gapoktan Pertanian, nyebutnya kan Gapoktan. Kalau ini KPS kan? Ya. Nah, kalau kita untuk bahasa dusunnya Gapoktan Hut, ya dah ya. Nah, kalau Gapoktan Hut itu kan ada, kalau di perkebunan itu ada kelompok-kelompok tani. Di sini juga ada sub-subnya kan? Nah, jadi untuk legal standingnya saya bersyukur sudah ada 14 KPS. Yang namanya legal standing ini artinya mau dibawa kemana aja kita aman, ya kan? Artinya ada diakui oleh negara. Cuman jangan lupa pulau. Kalau sudah diakui negara, di situ ada kewajiban. Kecil ini PNBP. Nah, untuk teknis besarannya kawan-kawan di KPH Kembang Kaki inilah yang paham. Artinya untuk besarannya. Sayang pandang juga kami dengar itu kan sebesar 300.000. Nah, kita bagi 12 ketemu selama ini rokok apel lain 27.000. Nah, artinya ini masa itu cuma ketemu 25.000. Sama ini juga karena kami unit ekonomi ini bukan hanya subnya kehutanan, kami sudah banyak juga berkecimpung di perkebunan, bantuan BPNT, kemudian BLT BBM. Nah, ketika nanti ada rencana yang cukup brilian dari rekan-rekan UPT di KPH Lampung Utara, salah satunya adalah untuk eksportir, kemudian ini bantuan kan ke Bank Syariah. Ini kan berencana. Nah, ketika itu akan diajukan, ibu-ibu semua, itu harus mempunyai syarat. Pasti kan? Ini seperti UMKM kan, dapat bantuan harus bersyarat. Salah satunya sudah belum wajib bayar PNBP. Nah, dan tidak mungkin dari KPH ini akan merekomkan kepada pihak pemberi pinjaman ataupun bantuan pusat, bibit ataupun uang dana cash itu kalau tidak direkomendasikan, kalau tidak jelas. Contohnya KPS A berapa di bawahnya
mana nama-namanya wajib ininya sudah belum, kan gitu. Artinya ketika kita sudah mengikuti legal standing yang ada, semua bantuan, semua ide-ide yang dari kawan-kawan ini kita yang lemah. Nah itu yang ininya, simpul akhirnya kan begitu. Nah yang kedua juga, ketika kita terdaftar legal standing ada, kita ini bisa mapping Mang antara semua KPH ini, kita tahu oh itu lahannya si Mang Jamal misalnya kan, ini nah di antara KPS ini, karena kamu sudah terdaftar, mapping sudah ada, kecuali oknum ya kan. Polri juga menggaungkan tidak boleh karhut lah, karena itu diatur Undang-Undang 18 2013, 32 2019 tentang lingkungan hidup. Nah itu tidak boleh karena pidananya jelas. Nah ketika dia ada tindak pidana, kamu orang ini enak Pak kami ini terdaftar. Yang kedua, kami dikenal semua, yang itu Pak pelakunya, jadi tidak ada dustanya antara kita. Jadi banyak sekali keuntungan ketika kita ini terdaftar. Terdaftarnya legal standingnya ke KPA di depan kaki Lampung Utara ini, ya kan? Nah jadi kemudian dari 14 KPS ini, kutanya dulu Mang, satu pengelola hutan pengelola kebun hutan ini, Mamang ini siapa? Lah berapa tahun pengelola hutan itu? 10 tahun. Baru bayar PNBP kapan? Tahun ini apa tahun kemarin? Nah, 9 tahun? Negatif kan? Nah, lagi, karena dari pembukaan Mukadimah dari Kanit ada sedikit laporan tentang dugaan pungli yang kami juga awalnya paket ke sini ya, full paket, rupanya nggak benar. Ya 9 tahun itu kan sudah dianggap negara ya sekituan baik artinya kan? Ya sekituan baik. Nah artinya Mang, dan juga Mang, jangan pernah kita bandingkan dengan Lampung Barat tidak bayar PSDH ini, PLBB PSDH, Lampung Tengah. Mang, aku insya Allah pengalaman dari berkomunikasi dengan BPK, Badan Pengelola Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, ini Mang, rekan-rekan dari BPK ini melakukan audit kepada kehutanan, ya, salah pemeriksaan, salah satunya PNBP, contohnya Polres. Bayangkan baik kalau Polda Utara tidak membuat PNBP SKCK, pasti ditegur. Karena ini baru mulai, yakin saja Lampung Barat, Lampung Tengah nanti ketika ada pemeriksaan Lampung Utara sudah, seluruh yang ada KPH-nya pasti memungut. Kita ini bersyukur, kita memulai dan masih terjangkau, masih ada kebijakan. Contoh kebijakan itu 9 tahun tadi Mamang tadi, segitu baik. Kalau tidak dihitung, bala bencana Bang, kan gitu. Nah jadi aku rasa kalau tidak patuh pulau, tidak apa-apa no dunia ini Bang, ya kan? Artinya kita sepakat dulu. Artinya sepakat dalam arti kata 9 tahun segituan baik, ke depan bayar 300.000, rokok bayar 20.000 dibagi 12 bulan. Nah jadi simpulnya adalah kita harus mematuhi semua aturan tentang PSDM. Biar lemah itu Mang, biar lemah makan. Ada patroli gabungan TNI, Polri, tenang baik, malah kita jadi ini pemandu. Lemak makan. Ya dah ya, kira-kira itu. Kalau kita ini salah, Bang, di mobil dapat kabin baik kabur. Nggak taunya pemburu, bukan politisi. Tapi sekali lagi PNBP ini dengan 300.000 ini artinya sementara ya, 300.000 itu nggak sementara karena belum final di akhir nanti di 1 tahun kemudian teknisnya rekan-rekan kehutanan. Artinya dengan pemikiran kita mindset kita buka hari ini, dengan 300.000 ini masih kejangkau ini, kita udah wajib bayar kita patuh. Yang kedua kita tenang. Itu jadi kalau kami dari APH nanti berjenjang. Ketika kami patroli gabungan didapatkan KPS atau IKT itu tidak memenuhi wajib bayar PNBP, kan akan ada peneguran. Ada mekanisme banget, enggak pula ini pula langsung hari ini tuh, ya kan ada mekanisme galau. Artinya kita sepakat dulu hari ini kita harus patuh terhadap aturan. Dan saya yakinkan lagi, isu yang di luar
Isu di luar tentang KPH ini murni nonsen, bohong. Bohong, karena pungutan yang diambil ketika dia ada aturan itu resmi namanya. Artinya sepakat dulu di situ. Nah, karena ketika dia ada aturan, ada konsekuensi administratif. Ingat, yang perlu dicamkan itu sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, artinya dengan 300.000 kita aman. Mungkin itu aja Pak Kanit sama Pak PDD sedikit selain pandang tentang bukan karena kami APH ini pintar, bukan karena pengalaman-pengalaman yang sudah kami jalani dan lalui. Nanti mungkin ada diskusi sedikit yang ditemani oleh pembawa acara ataupun ada sharing, silakan. Harapan saya ke depan, sepulang kita dari sini, memang 3 bulan full kami roadshow sama KKPH untuk mensosialisasikan itu kemarin. Kita sudah nggak masuk lagi loh tahap sosialisasi, ingat itu. Saya mungkin nggak mau lagi nyebutnya sosialisasi. Kita sudah mulai masuk tahap pemantapan hasil sosialisasi. Sekali lagi saya mewakili seluruh jajaran Polisi Hutanan Provinsi Lampung. Saya berterima kasih pada Pak Mursalin dan rekan yang sudah bisa membantu kami bersinergi untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adas Subrani, Pak, dari Gaboktan Al-Makmur yang berdomisili di Lampung Barat, Pak. Saya cuma mau mengeluh gitu, Pak, ke bapak-bapak polisi di Hutanan. Mengeluhnya seperti ini, Pak, karena kami kan kebetulan ada di Lampung Barat, Pak. Nah, kebetulan dari dinas kepolisian di sana itu selalu bertanya gitu, ini tuh apa seperti itu, Pak. Jadi maksud saya hanya meminta sedikit supaya bapak-bapak polisi dari Lampung Utara itu ada komunikasi dengan bapak polisi di Lampung Barat, supaya untuk kami itu berjalan supaya enak gitu, Pak. Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih. Maksudnya polisi nanya gitu ya? Iya. Apa ini iuran apa gitu? Iya, betul. Oh, gini. Sudah kami jelaskan seperti ini, tapi mereka itu sepertinya. Oke, ini dia. Ini kan momen. Artinya gini. Dasar hukum ini kan artinya belum tersosialisasi secara penuh ini. Kan polisi juga ada yang belum tahu. Ya. Nanti Pak Arjab silakan catat nomor HP saya. Kalau ada yang nanya, nanti hubungi saya. Karena saya mau nanya ke sana kan saya juga ada polisinya siapa gitu kan. Nanti catat saja nomor HP saya, akan saya paparkan, akan saya berikan pengertian terkait PNBP ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak ini. Jadi sekali lagi Pak, ini nggak ada yang namanya pungli. Masa ini kebutuhan perlu saya takut duluan dari kemarin kalau pungli. Ya udah takut duluan Pak Awi sama Pak Andika ini. Nah makanya kita kumpul di sini, artinya itulah ada pencerahan apa yang dilakukan iuran retribusi ini, ada dasar hukumnya banyak, ada berapa kunci itu dasar hukumnya itu. Jadi nanti kalau ada polisi nanya, kasih nomor saya nanti. Ada siapapun juga, bisa ke Pak Ali juga, kalau dia perlu pencerahan, nggak apa-apa, dan harus supaya tahu. Ya wajar mungkin orang belum tahu, tanya. Nama saya Halmawan dari Bapoktan, saya tadi Bung Bersatu, Desa Dwi Tora, Bukit Muni. Ini langsung saja Pak, di pertanyaan saya. Di sini masyarakat mungkin di Bapoktan lain sama. Bagaimana ke depannya itu Pak meyakinkan masyarakat itu bahwa ini benar-benar bukan pungli, Pak. Seperti kayak instansi Pak, itu harus ada logo apa kayak mana gitu kan, untuk lebih meyakinkan Pak. Karena kendala di masyarakat, kadang-kadang masyarakat ini banyak yang pintar Pak. Kami kalau menghadapi yang bodoh sekalian enak Pak, sama yang pintar, yang setengah-setengah Pak. Ini ya Pak ya Pak, setengah matang. Iya setengah matang. Maka di sini kami Gapoktan ini selalu ekstra Pak. Kadang-kadang kami turun sendiri Pak, sambil sosialisasi ke
anggota kami masing-masing Pak. Maka harapan kami Pak untuk kedepannya, namanya orang kami Pak, orang AHU Pak, selalu menantang Pak. Apa kata omongan aja. Nah ini makanya di sini kami selaku Kapolda ini perlu Pak, tidak tegas Pak. Kami udah bosan Pak, udah lemah, udah kami kayak mana lah merayunya biar dia ini sadar. Nggak sadar ya. Nggak sadar-sadar. Maka kami Pak selalu berharap masyarakat kami itu menyadari. Tapi dengan cara-cara kami lemah lembut, rupanya tidak Pak. Mungkin itulah orang kami Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang ada yang betul-betul mentok, kalau kata kami ngagangi, catat saja, ya. Nanti kami himbau melalui Pak Polhut dulu, kata Pak Polhut dulu dipanggil. Kalau toh memang betul ya udah aturan nanti kita mainkan. Tapi jangan salahkan kami kalau nanti ada dua pilihan. Ya maksud kami nggak perlu kasih contoh barang, ya. Tapi kalau memang diharuskan, ya kenapa enggak, memang aturannya ada kok, ya. Memang aturannya ada. Kan kami juga berempati. Ketika mereka harus kita keluarkan, udah sekian tahun mereka menanam kopi, mungkin sebagian besar menggantungkan hidup dari situ. Tiba-tiba harus dikeluarkan. Itu kami juga berpikir. Tapi kalau memang diharuskan seperti itu ya, why not? Artinya yang kenapa enggak? Ya udah dia yang minta. Tapi sosialisasikan dulu Pak terkait pertemuan ini. Mungkin juga kami dari Pak Ali kami anjurkan tuh buat banner dulu nanti pemberitahuan itu. Jadi ketika memang mereka masih ada yang membandel, ya sudah aturannya kita terapkan. Udah apa lagi? Pak Gio sama Pak Hermawan yang intinya di lapangan terkait menagih wajib bayar terhadap PNBP ya. Simpel Pak emang. Sudah dikasih tahu, sudah dihimbau, catat namanya, kasih ke KPH UPTD ini. Nanti KPH UPTD berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Yang penting catat tanggal 16 misalnya saya ketemu dengan ini. Bila perlu foto pula, ya kan, sehingga alat buktinya ataupun petunjuknya kepada KPH nanti jelas. Artinya, kamu tanggal 16 jam 14 ini ada fotonya, sudah dihimbau oleh ketua KPS ya, ketua Kapolda. Tapi masih yang kedua tanggal 17 masih pula. Nah, nanti serahkan kepada UPTD KPH. Jadi simpel lain. Jangan seluruhan gara-gara itu pidana lain. Jadi kita main akal dan main aturan. Nah kan sekarang kamu canggih, ini kan kamera galau. Catat minggu harian itu, ya kan? Jam sekian, tanggal sekian, foto. Suruh bawa ajudan Sarciko, foto, teng. Nah Pak Polhut kami sudah, atau Pak Ali kami sudah datangin 2 kali atau 3 kali. Tanggal sekian jam sekian ini fotonya. Tapi jawabannya tetap. Nah, sudah kami himbau kalau pun tidak yakin dengan kami silakan ke UPTD. Tapi masih tetap. Nah kami akan katakan APH yang bergerak dengan Polhut. Jadi pokoknya pesan aku, jangan sampai karena PNBP ini ada peristiwa pidana lain. Seagama jemaah kita ini kan bukan tahu, nah buyar gitu, ya kan? Pokoknya main akal, main pikiran sehat. Oke, Mak? Itu ya? Cocok ya?